Lev Semenovic-Vygotsky menyatakan bahwa peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD dan Scaffolding. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dalam upaya pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Pada dunia pendidikan, ZPD diartikan sebagai berikut. Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara mandiri oleh siswa, maka siswa tersebut telah berada pada taraf kemampuan aktualnya. Tetapi, jika masalah tersebut baru dapat diselesaikan dengan bantuan orang lain yang lebih memahami masalah, maka siswa tersebut telah berada pada taraf kemampuan potensialnya. Maka dari itu, untuk mengembangkan ide Vygotsky lebih jauh, guru menggunakan scaffolding dalam pembelajarannya. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa secara bertahap, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Pada awal pembelajaran, guru memberikan salam dan memeriksa kesiapan siswa dan juga mengecek kehadiran siswa. Kemudian, guru memberikan apresiasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada inti pembelajaran, guru memberikan simulasi terlebih dahulu, kemudian guru menayangkan PPT dan selama proses penyampaian materi, guru membimbing dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Langkah selanjutnya, guru membagi kelompok sejumlah 6 dengan rincian 2 kelompok berkemampuan tinggi, 2 kelompok berkemampuan sedang, dan 2 kelompok berkemampuan rendah yang didasarkan dari tes diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, guru membagikan LKPD kepada peserta didik dan menginstruksikan untuk berdiskusi dengan kelompok belajarnya. Kemudian, guru membimbing peserta didik dalam mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan. Pengelompokan kelompok berdasarkan kemampuan siswa merupakan suatu penerapan dari adanya perkembangan dari ZPD itu sendiri, di mana menurut Suwardipa tahun 2020 terdapat 4 tahap dalam perkembangan ZPD. Dari seluruh kelompok, harapannya akan menghasilkan pada suatu tahapan perkembangan ZPD yang terakhir, yaitu de-automatization stage, di mana keluarlah puncak dari suatu kinerja yang sesungguhnya, di mana peserta didik dapat memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain dengan kemampuannya sendiri. Hasil yang dicapai dengan penerapan scaffolding dalam ZPD yaitu yang pertama, partisipasi dan motivasi siswa meningkat dalam proses pembelajaran. Hal ini karena adanya peningkatan pemahaman dari diskusi kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk berbagi pengetahuan dan pandangannya tentang topik tertentu. Kemudian, hasil yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ketika diskusi kelompok, siswa perlu memperhatikan sudut pandang dan juga argumentasi untuk mendukung pendapat mereka, sehingga dengan adanya kolaborasi tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, dengan penerapan scaffolding pada ZPD ini, siswa mampu memecahkan masalah melalui elaborasi pengetahuan. Dengan bekerja sama, maka siswa dapat memiliki solusi atau jawaban dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, yaitu guru menjadi lebih mudah menganalisis pengetahuan dan keterampilan dasar siswa. Dan yang terakhir, scaffolding dapat menjadi jembatan yang dapat digunakan guru untuk menghubungkan apa yang sudah diketahui siswa dengan sesuatu yang baru
atau yang akan dikuasai oleh siswa. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama, replikasi dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas scaffolding dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, hal ini dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan dalam hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan scaffolding diterapkan, atau dengan membandingkan hasil belajar siswa yang telah diberi scaffolding dengan siswa yang tidak diberikan scaffolding. Yang ketiga, peserta didik dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang baik.